Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi tahirin wa ashabihil mutamassikin bihadil qawim wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita melanjutkan kajian kita dan insyaallah memasuki ayat yang ke-150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala bana umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaktulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmil zalimin. Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Di ayat 150 masih berkaitan dengan ayat yang kita jelaskan pekan lalu, yaitu pekan lalu berkenaan dengan tindakan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Apa tindakan Bani Israel? Tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur, adam syukri lillah, tidak bersyukur, malah justru al-kufru, kufur, ya kan? Kenapa kufur? Satu, dengan cara ittikhad al-ijl. Mereka menjadikan ijl sebagai anak sapi, lembu, anak lembu sebagai sesembahan. Ya. Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah, gitu. Ba'dan najah min fir'auna wa amalihi wa qaumih. Jadi setelah Allah selamatkan, gitu, di satu sisi jadi banyak gitu. Tetapi mungkin sebelum kita menjelaskan, saya mengambil dulu penjelasan di antara para ahli ilmu terkait ayat ini. Qauluhu ta'ala, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, qala Abu Darda al-asif syadidul ghadab, wa qala Ibnu Abbas asifa hazinan wal asaf asyadul huzni. Jadi ketika Musa alaihissalam, walamma, dan wawunya berarti berkaitan dengan sebelumnya, dan ketika Musa kembali ke kaumnya, dari mana? Ya, bertemu dengan Rabb, menerima wahyu. Oke, menerima wahyu.
Jadi setelah menerima wahyu yang di sini ada 30 hari, kemudian menyempurnakan 40 hari. Ya. Kemudian dan itu kebiasaan para ahli ilmu, para ulama, para nabi, bahwa ketika bepergian, ketika pemimpin raisul qaum, raisul qaum itu bepergian, maka harus ada an-naib, pengganti selalu. Jadi kalau sistem pemerintahan saat ini sekarang wali kota bepergian, maka wakilnya yang ada. Kalau wali kota dan wakil bepergian, maka sekretaris daerah. Begitu. Itu sebenarnya itu konsep sejak di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memimpin pasukan perang, mesti ada sahabat yang ditugaskan menjadi wakil Rasul di Madinah untuk menjawab persoalan sekaligus menjadi imam sholatnya, begitu. Ya, jadi itu sistem supaya roda pemerintahan atau sistem itu masih tetap berjalan. Siapa ketika Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Rabbnya, beliau tetapkan Harun. Harun ini saudaranya. Jadi Harun itu lahir di masa nyaman. Di masa nyaman. Makanya berbeda orang yang hidup atau lahir dalam kondisi nyaman dengan hidup dalam kondisi tekanan. Musa alaihissalam, ini saya sedikit flashback. Musa lahir di bawah tekanan tentang kebijakan bayi lahir ada al-walad maka al-qatlu, hukumannya bunuh, gitu. Kenapa? Karena penguasa saat itu mimpi, jadi mimpi gitu. Ar-ru'ya itu ru'ya begini artinya mimpi, Pak. Mimpi, karenanya kemudian takwil mimpinya adalah maka setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Sehingga Musa ketika lahir sudah berada dalam situasi tekanan, dapat ad-dughut, tekanan. Yang kedua, ibunya pun yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas, itu juga berada dalam tekanan. Karena setiap bayi lahir adalah mengeluarkan suara, kan ada. Makanya kalau dulu di bukan bidan, istilahnya dukun bayi, dulu kan bidan kan baru banyak sekarang. Kalau dulu dukun bayi tidak bisa, baru ke bidan, baru ke dokter terakhirnya. Nah, dukun bayi itu ketika kemudian lahir anak tidak mengeluarkan suara, ada yang dalun keror, yang parah itu dikasih spiritus, supaya kemudian jadi ketika lahir bersuara, nangis itu senang, kan gitu. Berarti ya begitu, itu tanda-tanda alamnya. Nah, itu dalam kondisi tekanan. Setelah itu karena khawatir, akhirnya kan Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita cermati dalam surat Al-Qasas, jangan pirsani surat Al-Qasas surat ke-28. Surat ke-28. Jadi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, wa auhayna ila ummi Musa di ayat yang ke-7, dan kami wahyukan. Tapi auhayna ini bukan wahyu karena ibu Nabi Musa bukan nabi, maka kami ilhamkan.
kepada ibu Nabi Musa an ardi'ihi, untuk menyusuinya, gitu kan. Tapi gitu kan, jadi ketika menyusui, proses ar-radha'ah, ya kalau menyusui, anak terlambat disusui akan nangis, begitu kan. Lah kalau nangis kan orang yang ada di sekitar itu belum tentu semuanya peduli dengan kita, Pak, gitu ya. Kalau di Nabi Musa ini, kalau kemudian ada yang lapor, selesai kan, dibunuh. Coba, mengandung 9 bulan lebih, setelah lahir dibunuh, dan dia menyaksikan prosesnya. Proses pembunuhannya kan disaksikan secara otomatis. Makanya muncul gitu rasa kekhawatiran, apalagi diperintah oleh Allah an ardi'i. Berarti siapa yang menyusui sini? Ummu Musa, gitu. Berarti tidak SGM, gitu. Berarti harus ASI, gitu kan. ASI itu kemudian sekarang akhirnya diberikan kelonggaran, hanya 6 bulan sudah cukup, istilahnya ASI eksklusif. Padahal kalau konsep Quran, kalau bisa sampai 2 tahun, dan itu sesungguhnya masa mengatur jarak keturunan, kan ngaten nggih? Itu ASI. Nah di sini yang terjadi ada, kalau di Saudi itu mereknya Nido. Nido itu susu sapi untuk anak-anak. Kalau di tempat kita banyak merek, kan? Banyak. Ya. Karena susu sapi, berarti kira-kira ngaten lah. Jadi ada efek, ada keturunan sedikit sapinya. Gitu. Enggak, Pak. Makanya kenapa itu penting memberikan bekal kepada putri-putri kita, ya, usia sudah mulai SMA itu mulai harus dibekali ilmu. Bagaimana kemudian nanti di masa mulai memasuki masa kehamilan, merawat supaya nanti kemudian apa nutrisi yang harus dikonsumsi supaya ASINya lancar. Begitu kan, biasanya tradisional pakai kelor, nggih kan, mori ngagi. Daun katu nggih. Daun katu nggih. Nggih. Terus kalau orang tua dulu ndak boleh makan daging. Karena termasuk kambing ndak boleh. Itu kan karena baru luka, gitu kan. Supaya ndak cenut-cenut, ngaten nggih, bahasanya gitu. Kalau saya mboten, justru istri melahirkan cari sate sama gulai gitu, supaya ASINya banter. Tapi efeknya nanti di anaknya agak panas, makanya kemudian ibunya harus diimbangi dengan buah-buahan. Nah, itu termasuk. Baik sekalian, ketika ini pun juga dalam tekanan, akhirnya Allah menghibur. Coba, apa kata Allah? Fa idza khifti alaihi, kalau engkau wahai ibu Musa alaihissalam mengkhawatirkan akan keselamatan Musa, fa alqihi fil yammi, suruh buang, Pak. Alqihi fil yam, wes dihanyutkan di sungai, digentirkan dalam bahasa Jawanya, dihangutkan sungai. Lo tambah khawatir lagi kan, Pak? Gitu. Yuk, kalau nanti ada buaya, gitu kan? Dan buaya bahaya. Sekarang kasihan makhluk Allah namanya buaya itu. Jadi buaya darat, gitu. Kambing hitam, kelinci percobaan, gitu. Kasihan. Jadi tertuduh terus makhluk Allah yang namanya binatang. Fa'alqihi fil yammi, gitu kan, gitu. Kemudian tapi Allah masih memberikan ini motivasi.
wala takhafi. Nah, coba. Kata Allah, wala takhafi wala tahzani. Ini Bapak Ibu sekalian, ini konsep ilmu jiwa. Wala takhafi, jadi ibu yang baru saja. Jadi kan kalau Musa kaitannya Isa alaihissalam, itu konsep yang Allah sampaikan, satu, bahwa ibu di masa-masa hamil tidak boleh sedih. Itu karena berefek kepada pertumbuhan janin. Gitu kan? Itu konsepnya Quran. Jadi tidak boleh sedih selama masa hamil, harus bahagia terus. Bagaimana? Pokoknya dihibur supaya tidak boleh sedih. Kemudian yang kedua, nutrisi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil berdasarkan surat Maryam adalah rutob. Rutob, kurma yang masih muda, basah. Jadi sudah matang, ada manisnya, madam gitu nggih. Terus ada sedikit pahit-pahitnya. Ya kayak iklan sebuah air ya, air iklan kemasan. Nah, ya kan? Air mineral ada. Ya, Jadi itu. Berikutnya, ketika setelah melahirkan pun wala takhafi. Jadi harus selalu dimunculkan kepercayaan dirinya. Tidak boleh mengalami drop. Yang kedua, wala tahzani, tetap. Berarti tetap tidak boleh sedih. Coba, kenapa? Sampai yang menghibur ibu Musa itu siapa? Allah. Kan ada. Ini yang hibur itu Allah. Begitu. Jadi subhanallah. Dalam enggak, wala takhafi wala tahzani. Jadi ini istimewa kalau kemudian kita cermati. Ternyata konsepnya Quran luar biasa untuk menuju mengantarkan generasi hebat itu. Ya, generasi emas. Wala tahzani, sampai kemudian Allah menyatakan, lanjutan coba jenengan pirsani ayatnya. Inna radduhu ilaiki. Coba sampai supaya tidak boleh sedih dan tidak boleh muncul rasa khawatir, harus selalu muncul optimisme dan kepercayaan dirinya, thiqah. Allah sampai mengatakan, kami akan mengembalikannya kepadamu. Coba, wala tahzani. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai Allah mengatakan wajailuhu minal mursalin, nanti akan dijadikan utusan. Coba Pak, ini kan istimewa. Ibunya Nabi Musa ini dijanjikan, dihibur, tidak boleh sedih, harus percaya diri. Supaya tidak sedih, Allah sampaikan, kami nanti kembalikan, jangan khawatir, kamu harus percaya kepada Allah. Begitu. Tapi kan namanya wanita, manusia. Kemudian Allah mengatakan nanti jadi utusan. Berarti kan anak istimewa. Sudah. Begitu. Akhirnya di ayat yang lain, ini upaya untuk selamat itu selalu memang harus ada jalan. Harus ada upaya manusia. Ini sudah janji Allah, Allah akan kembalikan. Gitu. Tapi coba jenengan persani di ayat yang ke-9 itu. Di ayat ke-10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya hampa. Ibu Nabi Musa ini hatinya hampa. Sampai-sampai ingkadat latubdi bihi. Sampai-sampai karena adanya berada dalam tekanan itu ingin membuka informasi. Ya. Mau cerita, saya baru melahirkan anak laki-laki. Begitu. Tapi apa kata Allah? Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Tapi bukan, kalaulah bukan karena Allah yang mengikatnya, mengokohkan, berarti pengokohan itu datangnya dari Allah. Manusia hanya berupaya. Makanya kemudian salah satu supaya Allah menjaga keistiqomahan kita kan, doanya kan
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dia mengatakan wa qalat li ukhtihi kusi, wahai anak saudara perempuan Musa alaihissalam, ini ibu akan larungkan ini, akan lepaskan di sungai ini, tapi jangan diambil pelajaran Pak setelah ibu sekalian setelah melahirkan, karena ndak ingin banyak dibuang ya. Ini kan model-model generasi yang ndak tanggung jawab itu nggih. Setelah punya anak diletakkan, ada yang diletakkan tempat sampah, ada yang tempatkan ini. Tidak boleh itu tidak boleh, karena bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kusihi, coba ikuti. Tapi namanya kusi, coba istilahnya Al-Quran, mengikuti tapi dari jarak jauh. Pak. Jadi ngikuti arah tabut yang membawa Musa alaihissalam ini, tapi dari kejauhan, gitu ya. Seperti orang yang angon bebek itu loh, bebeknya di depan, dia agak jauh, kan ngoten, tidak mungkin mendampingi, kan ngoten kan, begitu terus gitu. Kusihi, ternyata terus diiringi. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Terus diawasi. Ternyata lewat sungai yang melintasi istana, coba. Skenario Allah itu luar biasa, lewat. Lah kemudian istrinya Fir'aun, coba apa itu? Gitu kan? Qalat imra'atu Fir'aun di ayat yang ke-9. Istrinya Fir'aun setelah diangkat ternyata bayi laki-laki. Lucu, gemes. Gitu kan ya? Kemudian istrinya Fir'aun mengatakan qurratu ainin li walak. Jangan dibunuh wahai Pak Fir'aun. Coba kebijakan itu bisa berubah gara-gara permaisuri. Gitu. Makanya kalau jenengan sudah azam kurban, sudah terus pulang, ibu mengatakan, kok kurban sih? Wong sik belum bayar angsuran mobil. Ya, jenengan kalau sudah berazam, fa idza azamta fatawakkal Allah. Makanya sebelum itu kan harus bicara dengan keluarga, menteri keuangan. Sudah. Akhirnya la taqtuluhu. Fir'aun, jangan kau bunuh. Asa ayyan fauna. Mudah-mudahan anak ini nanti memberikan, melihat lincahnya gitu nggih. Enggak tahu kalau anak baru lahir itu seperti apa lincahnya. Kita bisa mendapatkan manfaat, au nattakhidhahu walada, atau kita jadikan anak angkat. Jadi konsep anak angkat mengikuti kebijakan Fir'aun. Setelah itu sudah tanpa terasa. Ketika kemudian si Musa kecil ini nangis, bayi itu kan, akhirnya harus mau tidak mau mencari, tidak hanya digendong, mencari ibu susu, mencari pengasuh. Dipanggil semua wanita yang punya anak untuk menyusui. Tapi apa kata Allah? Coba, Allah menjanjikan untuk kembali kan tadi, wa harramna alaihil maradhi'a min qabl. Kata Allah, kami sudah haramkan untuk para wanita menyusuinya. Menyusui, tidak bisa. Jadi ketika putingnya sudah diserahkan, dilepas. Semuanya tidak ada yang cocok. Lah, ya pahit. Itu proses nyape. Mungkin ibu belajar nyape anak itu dari kisahnya Fir'aun, kisahnya Musa alaihissalam. Tidak tahu dikasih apa itu. Faqalat, langsung menyatakan. Coba, karena dari kejauhan terus melihat ini, orang-orang tidak tahu kalau itu saudaranya Musa alaihissalam.
kata Musa, kata si saudara perempuan Musa, hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu keluarga yang nanti bertanggung jawab proses penyusuannya, mendidiknya, merawatnya, ya kan? Wahum lahu nasiun, akhirnya dipanggil. Tidak tahu kalau itu adalah ibu kandung, disusui. Coba, dari hidup dalam tekanan, Allah kembalikan, ditempatkan justru tinggal di istana. Tinggal di istana karena dia menyusui anak angkat Firaun, maka digaji APBN. Coba Pak, itu indahnya yang Allah berikan itu. Hidup dalam tekanan, ya kan? Endingnya itu, makanya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan nanti ada kemudahan. Itu endingnya Pak, Masya Allah. Coba, luar biasa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian Allah menyatakan faradatnahu ila ummihi, kami kembalikan Musa kepada ibunya, kaita qarra ainuha, supaya kemudian matanya berbinar-binar, senang. Oh benar, ternyata Gusti Allah. Lah itulah indahnya Allah, gitu kan? Kebijakan Allah, skenario Allah itu indah. Dah ketahuan. Tidak curiga. Lo enggak Pak? Fir'aunnya. Enggak. Tapi karena itu kemudian menyatakan ini anak ini butuh tinggal di udara yang jernih, tempat yang bersih, dan kemudian kalau di kota itu bahasanya kan sudah bahasa campuran, gitu. Kalau bahasa Arab itu bahasanya bahasa yang rusak kalau sudah di kota Pak. Jangan kalau sudah di pusat kota, tapi kalau sudah di kampung Badui, di pedalaman, itu bahasanya masih bahasa Arab yang asli, karena mereka terbiasa menyusun syair-syair itu dalam mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kegelisahannya itu dalam bentuk syair, dan bahasanya selalu dengan bahasa tinggi. Kalau di kota kan, jenengan ke Jakarta sudah, orang desa ke Jakarta langsung lu gimana, nah kan gitu. Kalau di sini di kota kamu kok gitu, tapi kalau di desa yang masih dengan adab dan etika, jenengan pakai bahasa halus, kan itu begitu Pak. Nah, kalau di kota, wah apalagi wes segosak pencuk dan lainnya itu udah kalau Jawa. Jadi itu keindahan, dan karenanya kemudian boleh kembali diantarkan. Coba Pak, ibunya dari pedalaman dijemput pakai pengawalan berlapis, gitu, karena supaya lancar, gitu kan. Pulangnya diantarkan oleh patwal Pak. Coba, sudah begitu menyusui anak kandung sendiri, disupport kebutuhan hidupnya plus gaji dari APBN. Waduh, sudah gitu, luar biasa, gitu kan. Karena itu kemudian Allah kan mengatakan wala tahzana walita lama anna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu benar. Jadi ini coba endingnya, akhirnya tumbuh besar, ya namanya anak kandung, naik anak angkat, masuk ke istana, ya kan, bebas, ya kan. Dan suatu saat kemudian terjadilah pertengkaran dan lain sebagainya. Ya, alhasil Bapak sekalian, ini pelajaran yang Allah ingin hadirkan kepada kita. Gitu. Ya. Kita kembali, karena kalau kita bahas ini saja tidak selesai. Ya kan? Tapi intinya poin yang Allah ingin hadirkan tentang kehidupan ibu Nabi Musa, berarti ibu Nabi Musa ini kan bukan orang sembarangan, iya kan? Karena kesolehannya,
gitu kan nggih. Kemudian sampai anak yang lahir mendapatkan perhatian, kebutuhan gizinya tersupport gitu. Rumahnya yang dulunya reot akhirnya ada fasilitas gitu nggih. Ya, sampai ada yang merawat sapi aja pakai kipas angin, Pak. Itu iya. Ada sapi aja kipas angin, apalagi ibunya Nabi Musa gitu kan ya. Itu luar biasa. Dalam iya, akhirnya menjadi manusia pilihan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau bapaknya, ini kan Allah tidak mengisahkan peran ayah Musa. Gitu. Yang Allah ingin hadirkan itu peran ibunya. Dan ini sesungguhnya peran ibu yang utama itu memang untuk menjadikan anak itu tumbuh dengan baik dan tenang. Itu Pak. Ini peran utamanya. Jadi kalau nyaman di rumah, tenang, selesai. Sekarang enak juga di rumah. Cuman anak kita dikasih handphone. Iya, tenang anaknya gitu. Berselancar kemana-mana gitu kan. Ibunya pun juga sibuk sampai masak aja lupa. Enggak tahu. Enggak, sibuk bales gitu. Dulu kan enggak Pak, ketika enggak ada handphone enggak. Sekarang itu ketika handphone listrik mati nggih. Padam, bingung, handphone mati, bingung sudah. Kenapa gitu? Biasa sajalah gitu. Saatnya memang sekali waktu memang tidak usah pakai handphone gitu. Saya pernah sekali waktu handphone saya tinggal di rumah. Jadi kita bepergian ke luar kota, handphone tidak ke bawah, orang hubungi kemana, Ustadz sampai di mana dan lain sebagainya. Yang di rumah pun gelisah, ini gimana itu ya. Dulu ndak Pak, gitu. Iya kan, ketika belum ada itu. Tapi sekarang itu kekhawatiran lebih dominan dengan alat komunikasi. Mestinya kita gundah juga dengan anak kita gitu. Gitu, kepasrahan. Makanya firasat itu terkadang tidak muncul. Kenapa? Karena kita sudah menyandarkan kepada alat komunikasi. Saya ingat betul para orang tua dulu itu ketika anaknya jauh itu dengan itu ketika menikmati hidangan gitu kan dia sedang masak enak. Kalau dulu kan makan daging dan ayam, daging itu pada saat Idul Adha dulu Pak. Kemudian ayam itu mau sambut puasa, megengang istilahnya. Kemudian sambut hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selainnya jarang nyembelih. Sekarang kan anak kita hampir setiap hari konsumsi ayam, kan betul. Tapi masya Allah kalau ketika itu mereka sedang menikmati makan, itu langsung sepertinya ada komunikasi batin. Itulah. Ini yang sekarang agak mulai tergeser. Kenapa? Handphone yang kau tianus, wah itu sudah. Kekhawatiran itu apa enggak cenderung buat ya kesirikan kecil Ustaz? Ya betul. Berlebih-lebihan. Betul Pak. Karena saya pernah mengalami, saya di Jember 5 hari. Istri di sini kan karena dia. Saya telepon enggak diangkat-angkat. Itu sudah enggak karuan kan. Iya. Nah, itu Ustaz. Iya betul lah. Ini mungkin ada apa di rumah. Iya gitu. Iya. Betul. Mestinya kan saat itu kemudian dipasrahkan sama gitu. Begitu diangkat tak marah-marahin lah. Iya. Iya. Betul. Ya itu Pak. Iya, betul Pak. Makanya bahasa hadis, coba jenengan cermati bahasa hadis Rasul. Akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu justru bukan syirik besar, asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil salah satunya riya, gitu, riya. Tapi yang dikhawatirkan oleh Allah itu ini Pak, kepasrahan kita itu. Iya, sehingga bersandar betul. Iya betul. Enggak. Termasuk punya deposito itu terus. Makanya kalau meletakkan sesuatu yang ini sudah orang kadang tenang wis deposito si ono ai. Begitu.
Oke, kita kembali Bapak sekalian. Ketika Musa alaihissalam selesai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke kaumnya, ghadban asifa. Ghadban, nggih, itu dari kata ghadaba. Ghadaba yaghdab. Ghadban. 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 Tapi Allah menggunakan ghadbana asifa. Begitu kan ayatnya, nggih. Marah. Jadi kenapa? Karena Musa alaihissalam sudah menempatkan saudaranya Harun. Nah, tadi saya ingin yang Harunnya. Kalau Harun lahir di saat kebijakannya dicabut, yaitu bayi laki-laki lahir tidak dibunuh, dicabut. Jadi tenang Harun. Begitu. Makanya ketika kemudian beliau mendapatkan tekanan dari kaumnya, mudah. Begitu. Tapi Musa enggak. Coba lanjutan kisahnya itu ketika Musa dikejar dengan kaumnya di tepi pantai, kaumnya sudah ngomong, wah ini kita terkejar, kita kena, ditangkap, matilah kita itu. Apa kata Musa? Kalla. Dah. Innama iya Rabbi. Karena bersama kita Rabbku. Jadi itu muncul Pak. Kalau hidup berasal dari tekanan, gitu kan? Jadi biasa. Tapi orang yang hidup sebelumnya dalam kondisi nyaman, itu mentalnya mental tempe. Tempenya tempe gembos, gitu. Itu kayak kerupuk itu. Waduh, kena air dikit langsung lempem. Nah kalau ini makanya ketika mendidik anak itu memang tidak semuanya kebutuhannya dipenuhi dan ada ngatur itu, diatur. Nah itu masalahnya Pak. Betul. Inginnya semua dipenuhi, enggak, padahal tidak juga. Jadi tidak harus semuanya dipenuhi. Ada kalanya diberikan pengertian, gitu kan, ke? Untuk kemudian dia mengambil pelajaran gitu. Tapi memang semuanya proses. Dan ini ghadban sudah Allah menggunakan asifa. Asifa itu syadid. Jadi marahnya pada puncak kemarahan. Marah banget sudah Musa itu. Akhirnya qala, Musa mengatakan kepada saudaranya, ya Harun, bi'sa ma khalaftumuni. Bi'sa itu buruk Pak. Ya artinya sungguh buruk perbuatan di mana engkau telah kalian wahai umatku, ya. Jadi ketika ditinggal malah mestinya terus semakin beribadah kepada Allah, tapi justru mengikuti Samiri. Oke, Samiri ini cerdas itu. Makanya pengikut Nabi itu mesti ada yang cerdas. Dan ketika cerdas buat neko-neko gitu. Kan gitu. Terlalu kreatif. Makanya dalam konsep Islam itu kan jelas Pak. Jadi tidak boleh membuat konsep ibadah yang keluar dari, ya sudah, kalau yang sudah ditentukan selesai. Tidak ada kreativitas dalam bab ibadah. Keduniaan silahkan, tapi bab ibadah tidak boleh gitu. Kecuali kalau kecuali dalam hal yang di situ ada aturan. Kalau sudah ada aturan tidak boleh. Begitu. Terkadang. Nah di sini mestinya bersyukur kepada Allah, beribadah semakin meningkat kepada Allah, malah justru muncul kreativitas menjadikan al-ijl, anak sapi, sebagai sesembahan. Ada yang mengatakan ijl ini terbuat dari emas, dilapisi emas. Ada yang mengatakan perak, ada yang tembaga, kuningan gitu, macam-macam penjelasan para ahli ilmu. Karena itu kata Musa, ketika kemudian menentang, ini berarti a'ajiltu amra rabbikum, apa kalian mensegerakan murka Allah? Berarti coba dari sini
kemaksiatan itu pasti menghadirkan musibah. Betul, Pak. Jadi kemaksiatan itu pasti berefek. Efek terhadap diri, an-nafs, efek terhadap keluarga, efek terhadap masyarakat, Pak. Efek itu semua pasti ada efeknya. Ya. Pasti ada efek. Gitu. Ini kemaksiatan. Ya. Karena menentang dari prosedur yang Allah berikan. Gitu. Pasti berefek. Nah, kita ambil contoh sekarang Bapak Ibu sekalian. Bab ini konsep riba ini gitu. Kan tidak selesai-selesai permasalahan ekonomi di negeri ini. Apa dikira di Amerika tidak ada? Sama, Pak. Ketika sistem ekonomi itu sudah menyimpang dari aturan Allah, bukan keberkahan yang hadir. Yang hadir justru madarat semua, Pak. Madarat, efeknya Masya Allah ini. Ini baru ekonomi. Gitu kan, ya? Baru ekonomi menyimpang. Kemudian termasuk nanti kalau bab pertanian lagi, bab pertanian sama. Ketika sudah menyimpang gitu. Efeknya banyak. Nah, ini kita ambil contoh sederhananya sudah. Orang itu selalu ini token mayor ini apa gitu? Iklan dia. Nggih. Umpamanya bunga hanya 3% per tahun, gitu. Kemudian yang kedua, 2 tahun tanpa bunga, gitu. Itu, wah, 3 tahun, itu 2 tahun, cuma 3%, gitu. Padahal persen ini dari mana, Bapak Ibu sekalian? Dari nilai pinjaman, gitu. Kalau pinjaman 250 juta, 3%. Ini 3% per tahun, Pak. Berarti kan kecil sekali, hanya 0, sekian, gitu. 0,25% per bulan. Tapi jenengan lihat, ini tahun pertama sampai tahun kedua, atau hanya tahun pertama saja, gitu kan? Dan ketika jenengan bayar itu kan begini, nyata Pak. Ini bunganya yang dibayar dulu, ini bunga, nyata. Ini pokok. Jadi kalau jenengan punya angsuran sepeda motor umpamanya 600.000, nggih, ada 600.000, nggih. Tapi DP-nya kan dihitung, umpamanya DP 10 juta, nggih, 600.000 per bulan. Dari 600.000 ini bulan pertama jenengan bayar, itu di sini tidak sampai 50.000 pokoknya. Berarti siapa? Bunganya yang besar. Ya, Pak. Kalau 36 di bulan ke-15 jenengan bayar, pokoknya masih besar. Sudah begitu jenengan menyalahi aturan perjanjian, karena itu ada penalti. Wong mau dilunasi lebih cepat kok malah kena penalti. Iya, kalau sepak bola enak, Pak. Nggih, ini penalti. Penaltinya sesuai, ada yang 1% dari nilai terakhir pokok yang belum terbayar. Nggih, Pak Pur, nggih. Oh, Pak Pur itu pengalaman. Boten pengalaman itu, Pak. Kenapa? Karena menggunakan konsep anuitas. Anuitas itu adalah bunga bayar depan lebih besar, pokoknya kecil. Ini nanti paling turunnya 1.000 rupiah per bulan, 50 menjadi bulan berikutnya 51, pokoknya bunganya turun. Ngaten, itu konsep anuitas. Yeah. Baru kemudian setelah bulan setahun pertama memasuki tahun kedua menggunakan floating.
Floating itu bunga mengambang. Bunga mengambang menyesuaikan kebijakan Bank Indonesia. Kalau naik langsung naik, kalau turun tidak langsung turun. Masih nunggu melihat perkembangan ekonomi. Makanya bintang kecil itu ada tuh, jenengan kalau lihat di bawah itu iklan-iklan itu pasti ada bintang kecil. Apa tulisannya? Bunga sewaktu-waktu naik tanpa konfirmasi kepada nasabah. Sewaktu-waktu. Posisi kita nasabah itu selalu lemah, tidak bayar, kena denda. Jadi jenengan terlambat bayar sehari aja kena denda, gitu kan? Jadi harus bayarnya tepat waktu. Bayar ini tepat waktu, giliran sholat tidak tepat waktu. Karena takut didenda. Coba kalau kemudian Allah ngasih denda pada kita. Ini efeknya sampai sekarang kondisi ekonomi seperti ini. Itu konsep dari mana ini? Loh, ini kan riba ini asalnya konsepnya Yahudi, Pak. Konsep riba itu adalah konsep Yahudi. Dirubah. Ya, itu kita harus merubah mulai. Konsep Yahudi, tapi Yahudi menggunakan konsep riba ini hanya untuk non-Yahudi. Sesama Yahudi tidak ada. Mereka menggunakan istilah kita qard, pinjaman kebajikan. Pinjam 1 juta balik 1 juta. Tapi kepada non-Yahudi 1 juta kena bunga, kena riba. Ngoten, Pak. Riba. Dan kita kan ngaten ngene, lho mek 3%. Mek 3%, 3% mek gitu gitu. Nggih. Dalam? Nggih. Jadi Bapak sekalian, ini. Karena itu apa kata Musa alaihissalam? Ajiltu amra rabbikum. Apa kalian ingin mempercepat hadirnya teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Itu kan. Makanya wa alqal alwah. Yang mereka sedang mengkaji Taurat dilemparkan oleh Musa alaihissalam. Kemudian wa akhadha bi ra'si akhihi. Kepala saudaranya yaitu siapa? Harun. Tarik. Wah, dijambak bahasa kita. Qala, akhirnya si Harun mengatakan, coba jenengan itu. Harun lahir dalam kondisi suasana nyaman, ekonomi tenang. Kenapa? Karena dulu di masa kakaknya, saudaranya yaitu Musa, support kebutuhan ekonomi, gitu. Kemudian ibunya menyusui anaknya, kebutuhan makannya disupport, dapat gaji, akhirnya disimpan, gitu kan? Di saat Harun lahir dalam kondisi ekonomi enak, mapan, rumahnya tenang. Apa katanya? Qala ibnu innal qaumastad'afuni. Sesungguhnya masyarakat ini menekanku, terus gitu kan. Wa kadu yaqtulunani, bahkan hampir saja mereka membunuhku. Ya kan? Falatus tashbil ada bil ada. Wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Karena itu jangan aku masukkan bersama orang. Jadi posisi saya tertekan. Yang punya peran siapa? Samiri. Begitu. Yang punya peran Samiri, bukan? Musa ketika kan datang marah. Makanya memutuskan perkara tidak boleh marah kalau ada masalah. Karena itu sebagian para ulama dalam bab talak, suami menceraikan istrinya dalam kondisi marah yang tidak terkendali itu tidak sah. Sebagian ahli ilmu begitu. Tapi maksudnya di luar sudah tidak nalar. Begitu. Itu tidak dianggap tidak sah. Sebagian ahli ilmu seperti itu. Karena memutuskan dalam kondisi marah. Tapi kalau dia sadar, artinya masih dalam batas kesadaran, ya tetap. Kemudian
Coba jenengan cermati. Musa ketika itu menyadari itu langsung Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali akhi, dan saudaraku. Jadi marah itu harus selesai ketika masalahnya sudah ketahuan sebabnya. Katakanlah, kita ini terkadang marah, kemudian kemarahan itu masih terus dibawa, Pak. Kena dendam akhirnya. Wis pokoknya sepisan kan le ya. Awas itu terus itu. Apalagi kalau kemudian diingat terus. Makanya kan kalau Musa ini kan jelas ini. Ini kan berarti ada masalah, ketahuan, tahu bahwa ternyata apa yang dia lakukan keliru, sadar, langsung mendoakan. Berlapang dada. Memang berat. Gitu. Rabbighfirli wali akhi. Ampunilah aku dan ampunilah saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkan kami. Jadi setelah minta ampun untuk dirinya dan saudaranya, termasuk dengan umatnya yang taat, wa adkhilna fi rahmatik. Masukkanlah kami semua dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin. Begitu Bapak sekalian. Nggih, luar biasa. Pelajaran istimewa, Pak. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Cekap nggih karena sudah dalam. Ketika Nabi Musa itu lahir, Fir'aun bisa mencabut kebijakannya sendiri. Apakah tidak ada orang lain lahir yang sama? Tidak. Hari itu. Nggih, makanya Pak, kekuatan Fir'aun itu ditakuti, Pak. Jadi intel itu sampai seluruh desa. Makanya kan kemudian Allah menggambarkan bagaimana perasaan ibu Nabi Musa, gitu kan? Kekhawatiran sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiburnya, coba. Karena intelnya ada di mana-mana. Begitu. Jadi bahkan antar sesama tidak tahu, jangan-jangan dia juga intel. Begitu, tidak ada yang tahu. Ya masalahnya harus dibunuh kok bisa berubah gitu. Lah, disitulah. Kenapa? Kalah Fir'aun itu harus cinta banget sama istrinya. Kemudian setelah itu diminta oleh istrinya berubah kebijakan. Ngaten, Pak. Ya katanya di antara para ahli tafsir itu dia permaisurinya. Begitu. Kan ada istri selir, nggih. Oke, makanya kalau jenengan lihat film siapa itu dulu, Sunan Kalijaga dan Siti Jenar, iya kan katanya, itu kan ini kan bikin aliran sendiri. Ya saya itu tidak tahu filmnya, namanya film Pak. Dajjal itu turunnya Samiri. Oh enggak Pak, betul. Jadi ingatan ya, jadi itu kebijakannya itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5:30. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita peroleh pada kesempatan berbahagia ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Allah memaafkan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Allah istiqomahkan kita meninggalkan kemungkaran. Allah berkahi harta kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan yang selalu Allah hadirkan, Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Putra-putri kita, cucu kita, Allah jadikan putra-putri dan cucu yang saleh dan salehat. Allah kumpulkan kita bersama mereka di surga kelak, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umam dimatikan, minta tolong.